Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Najwa Tera Jasmine dengan NIK 4123010008. Saya merupakan mahasiswa dari program studi akuntansi manajerial pada jurusan manajemen bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi pada perusahaan farmasi. Studi ini dilakukan pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2021 hingga tahun 2024. Baiklah, adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu terkait urgensi mekanisme ESG, ROA, dan nilai perusahaan pada sektor farmasi di Indonesia. Yang pertama terkait nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan kemampuan untuk menciptakan kemakmuran dan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini juga didukung oleh regulasi global dengan menerbitkan JRR dan STSG, serta didukung juga oleh regulasi nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan untuk mendorong transparansi pelaporan ESG. Kemudian, untuk sektor farmasi sendiri, itu mengalami lonjakan kinerja pada saat COVID-19. Lalu, volatilitas juga ikut tinggi pada tahun 2022 dan 2023 akibat dari normalisasi permintaan dan ketergantungan impor bahan baku. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zhou et al. Dan Adi Gomus et al. Pada tahun 2022 membuktikan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Velte di tahun 2017 menunjukkan adanya efek bekerja melalui mediasi kinerja keuangan dengan jeda waktu atau timeline. Dari latar belakang tersebut, maka gap penelitian ini adalah belum adanya bukti empiris yang memediasi ROA dengan pendekatan timeline di perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk pasca pandemi. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengungkapan ESG atau CRR itu mempengaruhi return on asset pada tahun T atau pada tahun yang sama. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana ROA pada tahun T mempengaruhi Tobinski pada tahun T plus 1. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana ROA memediasi hubungan pengungkapan ESG dan nilai perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk menguji pengaruh positif pengungkapan ESG terhadap return on asset pada periode 2021 hingga periode 2023. Yang kedua, apakah untuk menguji pengaruh positif return on asset terhadap Tobinski di periode 2022 hingga tahun 2024. Dan yang ketiga, untuk menguji peran ROA sebagai variabel mediasi dalam mekanisme jeda waktu atau timeline. Kemudian, adapun manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ESG dan nilai perusahaan di pasar negara berkembang melalui pengenalan mekanisme mediasi ROA dengan pendekatan jeda waktu atau timeline, serta untuk memperkuat validitas antara signaling teori dan stakeholder teori dalam konteks pasar modal Indonesia. Kemudian, manfaat praktis dari penelitian ini, yang pertama untuk manajemen perusahaan farmasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bahwa investasi pengungkapan ESG berkualitas akan memberikan dampak finansial yang nyata dan terukur. Kemudian,
Manfaat praktis yang kedua untuk investor. Diharapkan penelitian ini dapat mengevaluasi perusahaan farmasi tidak hanya dari kinerja historisnya saja, tetapi juga dari bagaimana komitmen ESG-nya. Dan yang ketiga, untuk regulator dan OJK. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris untuk mendorong standar pengungkapan ESG yang lebih komprehensif di sektor farmasi kesehatan. Selanjutnya, landasan teori di penelitian ini ada 3. Teori yang pertama adalah signaling theory. Signaling theory merupakan teori yang mengungkapkan ESG berbasis GRR, yang kemudian teori ini dapat menjadi sinyal kredibel ke pasar modal untuk mereduksi asimetri informasi dan mendorong apresiasi nilai perusahaan. Kemudian yang kedua ada stakeholder theory. Teori ini adalah teori berkelanjutan terkait dengan perusahaan yang bergantung pada pemenuhan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, memberi legitimasi yang menopang kinerja keuangan dan nilai pasar. Dan teori yang ketiga adalah RBV atau Research Based View, yang artinya terkait dengan kapabilitas ESG, terkait dengan efisiensi energi, kemudian tata kelolanya, yang menjadi sumber daya strategis untuk mendorong perbaikan return on asset di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah model penelitian dan hipotesis yang dibangun. Model penelitian ini dimulai dari pengungkapan ESG di tahun T, kemudian mempengaruhi kinerja keuangan pada tahun T, kemudian mempengaruhi lagi nilai perusahaan di tahun T+1. Kemudian ROA itu memediasi pengaruh pengungkapan ESG dan nilai perusahaannya. Dari model penelitian ini, terbangun 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah pengungkapan ESG basis GRR pada tahun T berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ROA pada tahun T. Kemudian hipotesis yang kedua adalah kinerja keuangan ROA tahun T berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Tobinski tahun T+1. Hipotesis yang ketiga adalah return on asset tahun T memediasi pengaruh negatif pengungkapan ESG tahun T terhadap nilai perusahaan di tahun T+1. Adapun metode penelitian di sini, yang pertama desain penelitian. Penelitian ini didesain dengan explanatory research atau pendekatan kuantitatif, kemudian menggunakan data panel, yaitu cross-section dan time series selama 3 tahun pengamatan, dan menggunakan regresi bertahap yang dikembangkan oleh Baron Kenny dan menggunakan juga uji sampel. Kemudian terkait populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah 40 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan sampling jenuh dan purposive judgment sampling. Kemudian didapat sampel akhir yaitu 19 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun purposive sampling ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu inklusi. Artinya hal-hal yang harus ada dalam sampel itu, yang pertama adalah terdaftar secara konsisten di tahun 2001 hingga tahun 2024. Kemudian perusahaan juga wajib menerbitkan sustainability report berbasis GRR. Kemudian juga perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap. Kemudian hal-hal yang harus dieksklusikan pada sampel ini apabila perusahaan mengalami delisting, merger atau akuisisi, kemudian data ESG, ROA atau Tobinski-nya itu tidak lengkap pada periode pengamatan. Kemudian untuk operational variable, di sini variabel pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah pengungkapan ESG sebagai variabel independen. Kemudian pengukurannya melalui item GRI yang diungkapkan dibagi dengan total GRI yang berlaku, kemudian dikali 100%. Variabel yang kedua adalah kinerja keuangan yang kemudian diukur proksinya melalui ROA. Ini sebagai variabel mediasi atau variabel Z. Dan ROA ini rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan variabel yang ketiga, variabel dependen, yaitu nilai perusahaan, yang kemudian diukur melalui Tobinski dengan rumus nilai pasar saham ditambah nilai buku
dibagi dengan total aset. Semua variabel ini bersifat skalanya rasio. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama data ESG dengan cara mengunduh sustainability report berbasis JRR, kemudian juga menceklis JRR standar di tahun 2021. Data yang kedua didapatkan dengan mengekstraksi laba bersih dari total aset yang didapat dari laporan keuangan yang sudah diaudit di Bursa Efek Indonesia. Data yang ketiga ada data Tobinski. Data Tobinski ini didapat dari gabungan data neraca dengan harga saham dari IDX Statistics dan Yahoo Finance. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada analisis deskriptif menggunakan mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Kemudian ada uji asumsi klasik menggunakan normalitas, kemudian heterokedasitas, kemudian autokorelasi. Ada juga analisis yang ketiga, regresi linear sederhana dan berganda dengan pendekatan mediasi bertahap, seperti yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny. Kemudian ada uji Sobel untuk menguji signifikasi efek mediasinya. Dan yang terakhir, seluruh analisis data yang sudah disebutkan tadi diolah menggunakan SPSS statistik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.